Pada episode kali ini terlihat Gabriel yang sedang di luar dengan membawa sebuah Alkitab. Di sana ia tampak mencemaskan sesuatu. Gabriel lalu pergi ke suatu tempat. Ternyata Gabriel pergi ke gudang persediaan makanan di Alexandria. Gabriel lalu mengambil semua makanan di sana. Ia juga membawa semua senjata yang ada di tempat itu dan tanpa sengaja Gabriel menjatuhkan Alkitabnya. Ia lalu mengisi bahan bakar pada mobilnya, kemudian Gabriel masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Grigori tidak setuju akan kesepakatannya lagi, karena kelompok Rick telah gagal menghabisi kelompok The Savior. Dan mereka membatalkan kesepakatan barter dengan kelompok Rick dan menganggap mereka tidak pernah berteman. Namun Yesus membela kelompok Rick yang dimana Maggie dan Sasha sudah menyelamatkan mereka semua dari bahaya serbuan zombie pada malam kemarin. Di sini Rick meminta Grigori bergabung untuk menyerang The Savior. Namun Grigori takut karena mereka adalah kelompok pembunuh. Maggie menanyakan berapa banyak orang yang ada di Hilltop bisa melawan Negan. Namun Grigori tidak tahu jumlah warganya sendiri, dan dia meremehkan warganya yang hanya seorang petani. Mereka pun terus berdebat dengan Grigori pengecut yang keras kepala. Grigori tidak ingin ikut campur dengan urusan Negan. Grigori pun mengusir Rick dan kelompoknya dari Hilltop dan jangan pernah kembali lagi ke tempat itu. Tiba-tiba ini datang dan menemui mereka. Ia mengajak mereka keluar untuk melihat sesuatu. Di sana terlihat beberapa warga Hilltop ingin bergabung dengan kelompok Rick untuk melawan The Savior. Maggie meyakinkan mereka bahwa mereka bisa menang dalam perang ini. Mereka pun siap untuk diajari dalam berperang, di mana mereka berencana meledakkan The Savior dan meratakan mereka semua. Namun hal itu ditentang karena di sana banyak juga orang yang terpaksa bekerja dengan Negan. Mereka pun mulai menyusun rencana dalam penyerangan. Tiba-tiba Yesus memberitahukan tentang sebuah walkie-talkie yang ia curi. Dengan alat itu mereka bisa melacak dan mendengarkan anak buah Negan. Yesus juga akan memperkenalkan mereka kepada Raja Ezekiel yang menjadi pemimpin dari kerajaan The Kingdom. Singkat cerita, Yesus dan Rick sudah sampai di kerajaan The Kingdom. Dan tiba-tiba beberapa pasukan The Kingdom datang. Mereka mengenali Yesus. Mereka lalu menanyakan siapa sebenarnya yang bernama Yesus. Yesus kemudian memperkenalkan Rick dan kelompoknya kepada Richard, di mana mereka berniat menemui raja. Richard menyita senjata mereka dan mengizinkan masuk ke dalam kerajaan The Kingdom. Sambil berjalan, Richard mengatakan jika mereka hanya ingin saling barter dan mencari perlindungan, masalah mereka tak akan selesai jika tak menghabisi The Savior. Yesus pun hanya tersenyum. Terlihat di dalam aktivitas warga The Kingdom. Di sana Rick dan kelompoknya kagum melihat itu semua. Mereka senang karena warga The Kingdom banyak dan bisa dijadikan pasukan. Tiba-tiba Tara melihat Morgan. Morgan pun senang atas kedatangan Rick dan kelompoknya. Mereka segera menemui raja. Di sini Rick dan Daryl menanyakan tentang Carol kepada Morgan. Morgan mengatakan Carol telah pergi dari The Kingdom. Dia ingin menghindar dari semua orang. Saat itu Morgan berhasil menyelamatkan Carol yang hampir dibunuh oleh anggota The Savior. Namun sekarang Carol sudah pergi dari tempat itu. Terlihat raja menyambut Yesus dan dia ingin berita baik yang akan disampaikan oleh Yesus. Rick tahu bahwa The Kingdom memiliki nasib yang sama dengan Hilltop dan Alexandria. Tiba-tiba raja marah dengan Yesus yang memberitahu hal ini kepada Rick, karena Yesus sudah berjanji akan tutup mulut. Yesus pun meminta agar raja mendengar rencana Rick terlebih dahulu. Rick pun memberitahu rencananya, di mana mereka mengajak The Kingdom untuk melawan The Savior. Mason pun menjelaskan bahwa kelompok The Savior sudah membunuh banyak orang baik di Alexandria. Morgan kaget mendengar hal itu. Ia pun menjelaskan banyak teman yang sudah dibunuh dan disandra.
Eugene masih disandra, begitu juga Daryl. Namun Daryl berhasil keluar dari tempat itu. Rick mengatakan bahwa orang Alexandria kuat, namun tak memiliki senjata dan kekurangan orang. Mendengar hal itu, Richard mengatakan bahwa The Kingdom memiliki senjata dan banyak manusia yang bisa dijadikan pasukan. Richard menyarankan agar Raja ikut bergabung dengan Rick. Raja lalu meminta pendapat Morgan. Namun, Morgan tak setuju adanya peperangan. Dia ingin agar mereka menangkap Negan dan mengendalikannya. Raja pun akhirnya menyelesaikan pertemuan mereka. Tapi di sini Rick terus membujuknya dan memberikan pengertian kepada Raja tentang arti dari sebuah perjuangan. Her family brood fell right off. It broke. Just sat there and cried. It took hours. All right. Setelah itu, Raja akan memutuskan semuanya esok hari dan menyuruh Rick dan kelompoknya tetap tinggal di sana sementara waktu. Terlihat Ben keluar masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba ia melihat ada seseorang. Ia pun mencoba mengeceknya. Ternyata orang itu adalah Carol. Karena hari sudah mulai gelap, Carol ingin Ben kembali ke tempatnya. Pada malam harinya, terlihat Raja sedang menceritakan dongeng kepada anak kecil. Lalu tiba-tiba datang Ben. Raja kemudian berbincang dengannya. Di sana Ben membicarakan tentang Carol yang ia temukan di hutan. Ben juga meminta agar Raja mau bergabung dengan kelompok Rick untuk menyerang Negan. Jika Raja tidak mau membantu, mereka akan kalah. Dan jika mereka menang, entah bagaimana caranya, mereka akan tetap menyelamatkan The Kingdom. Dan mereka akan menyesal karena tidak ikut andil di sana. Keesokan harinya, Rick bertemu dengan Raja di sebuah tempat. Di sana terlihat beberapa orang dan anak-anak yang cacat sedang berlatih memanah. Mereka adalah korban dari sebuah peperangan. Raja lalu berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan rakyatnya berperang melawan Negan. Karena menurutnya itu semua adalah sia-sia. Rick pun meyakinkan hal itu. Namun Raja tetap dengan pendiriannya. Raja memberikan sebuah jaminan kepada Daryl agar tetap tinggal di kerajaan The Kingdom. Karena The Savior tidak akan menginjakkan kakinya terhadap kerajaan The Kingdom. Namun Daryl meragukan hal itu jika The Savior tidak akan menyerang The Kingdom. Terlihat Sasha dan Rosita yang masih belum akur. Rosita berkata bahwa meskipun mereka melakukan seks dengan orang yang sama, bukan berarti mereka berteman. Sambil berjalan menuju ke mobilnya, Rick berbincang dengan Richard. Richard ingin ikut bergabung dengan kelompok Rick. Rick pun memberitahu bahwa kelompoknya kekurangan orang, bahkan tidak sanggup untuk melawan satu pos milik Negan. Oleh karena itu, ia ingin agar The Kingdom bergabung dengannya. Saat ini mereka hanya memperkuat The Savior karena pasokan yang mereka berikan akan membuat The Savior semakin tidak bisa dikalahkan. Saat mereka akan pulang, Rick meminta Daryl untuk tinggal di The Kingdom. Menurutnya untuk saat ini The Kingdom adalah tempat yang aman untuk Daryl. Rick juga meminta Daryl untuk berbicara dengan Raja dan mencoba mengarahkannya pada misi mereka. Beberapa saat kemudian perjalanan mereka terhambat. Sepertinya ada yang sengaja memblokir jalan dengan memarkirkan mobil-mobil itu di sana. Mereka lalu menyingkirkan mobil-mobil yang menghalangi itu. Mason mencoba melihat situasi dengan teropongnya. Di sana ia melihat markas Negan yang sebenarnya. Ia lalu memperlihatkan itu kepada Rick. Dan ternyata hambatan itu tidak berhenti di sana. Mereka melihat sebuah jebakan yang dipasang di sana juga. Mereka akan berusaha mengambil bahan peledak yang dipasang di tempat itu. Rosita mencoba menjinakkan dinamitnya. Tiba-tiba terdengar suara dari walkie-talkie. Sepertinya kelompok Negan sudah tahu bahwa Daryl kabur dari tempat itu. Mereka sedang mencarinya. Di saat yang bersamaan, Rosita berhasil menyelesaikan bagian pertama. Ia lalu mengarahkan teman-temannya untuk membantunya. Dengan hati-hati, mereka lalu melakukan sesuai instruksi Rosita. Saat mereka hampir selesai, Carl memberitahu kepada mereka bahwa banyak zombie yang sedang menuju ke arah mereka. Rick dan kelompoknya terus bergerak cepat.
Mereka pun membagi tugas. Rosita, Tara, dan Carl mengembalikan blokade mobil seperti semula, sedangkan yang lain menyelesaikan dinamit itu. Setelah semua selesai, Rick menyuruh Sasha dan Jesus untuk kembali ke Hilltop dengan berjalan kaki. Ternyata kawanan zombie itu sudah semakin dekat. Mason pun panik. Rick lalu memberitahukan rencananya. Mereka harus melakukan sesuatu. Rick dan Mason lalu menjalankan mobil mereka masing-masing. Dengan posisi kawat yang masih terikat di sana, mereka membunuh zombie-zombie itu. Saat mereka sudah berhasil membersihkan jalan untuk mereka lewati, Mason dan Rick segera keluar dari mobil dan menuju ke mobil di mana Tara, Carl, dan Rosita berada. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Dari kejauhan mereka pun melihat sebuah ledakan. Akhirnya mereka sampai di Alexandria dengan berjalan kaki. Setelah sebelumnya menyembunyikan mobil mereka yang berisi dinamit. Tak lama kemudian anak buah Negan berdatangan. Simon yang mewakili Negan untuk mencari Daryl di sana. Tak lama kemudian anak buah Negan berdatangan. Simon yang mewakili Negan untuk mencari Daryl di sana. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Daryl. Jika mereka menemukannya, maka mereka akan membunuh Daryl saat itu juga. Setelah mereka mengacak-acak Alexandria dan tidak menemukan Daryl di sana, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Alexandria. Rick tidak melihat Gabriel di tempat itu. Ia pun menanyakannya. Tobin berkata bahwa saat ia hendak menggantikan berjaga, Gabriel sudah tidak ada di pos jaga. Dia juga melihat dapur sudah bersih dan ada sebuah mobil yang hilang. Sampai saat ini mereka tidak ada yang melihatnya kembali. Mereka berpikir bahwa Gabriel sudah mencuri persediaan makanan mereka. Namun Rick tidak percaya dengan hal itu. Gabriel tidak akan melakukan hal tersebut. Mereka pun memeriksa pantry. Di sana Rick hanya menemukan sebuah Alkitab milik Gabriel, di mana ia juga menemukan sebuah buku yang di lembar terakhir buku itu dia menuliskan sebuah kata perahu. Rick dan Aaron heran bagaimana Gabriel bisa tahu bahwa mereka pernah ke sana. Beberapa saat kemudian terlihat Rick dan teman-temannya sudah berada di tempat di mana dia dan Aaron menemukan sebuah perahu. Rick menemukan sebuah jejak kaki di sana. Mereka lalu mengikuti jejak kaki itu, namun tak beberapa lama tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh orang-orang yang bersenjata lengkap. Salah satu dari mereka memakai cadar. Namun saat Rick melihatnya lebih dekat, Rick malah tersenyum. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 10. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya raja dan anak buahnya yang sedang menunggu kelompok The Savior datang mengambil upetinya. Tak beberapa lama mereka pun datang. Jerry menunjukkan pasokan yang sudah mereka siapkan. Kevin agak kecewa melihatnya. Di sana juga ada Jared, musuh bebuyutan Richard. Seperti biasa, Jared mencari gara-gara dengannya. Ia meminta agar Richard memberikan senjatanya. Raja menyuruh Richard memberikan senjatanya itu. Dengan agak kesal, Richard memberikan sambil mengumpat padanya. Jared marah dan mengarahkan pistolnya kepada Richard. Belum sempat ia menembak, Morgan memukul tangannya dengan menggunakan tongkatnya. Jared bertambah kesal. Ia lalu meminta tongkat Morgan dan memukul mereka berdua. Namun Ben menyelamatkannya. Dia memukul Jared hingga terjatuh. Melihat hal itu, Raja berencana untuk selanjutnya dia tidak akan mengajak Richard. Namun Kevin tetap menyuruhnya untuk mengajak Richard. Mereka pun pergi dari sana. Saat sudah sampai di The Kingdom, Raja memuji gerakan tongkat Benjamin. Melihat Morgan kembali, Daryl pun menghampirinya. Ia tahu bahwa Morgan baru saja bertemu dengan The Savior. Ia yakin bahwa luka yang diderita Morgan adalah ulah The Savior. Daryl lalu berkata jika Carol tahu tentang kematian Abraham dan Glenn, pasti dialah yang akan memimpin menyerang dan membunuh The Savior. Beberapa saat kemudian, Daryl menghampiri Richard yang sedang belajar memanah. Richard lalu memberi Daryl sebuah panah. Morgan yang memberitahunya bahwa Daryl adalah seorang pemanah.
Richard ingin agar Daryl membantunya, dan film pun baru dimulai. Beberapa saat kemudian Daryl ke tempat rahasianya. Dia lalu memberi Daryl senjata. Ia ingin Daryl membantunya melakukan sebuah rencana. Mereka lalu menuju ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat yang dituju, mereka sembunyi di balik kontainer. Richard berencana untuk membunuh anggota The Savior yang lewat di sana. Ia sengaja membuat mereka marah. Setelah menyerang, Richard akan meninggalkan jejak di tempat itu, di mana jejak itu akan menuju ke tempat senjata yang ia simpan, berdekatan dengan tempat tinggal seseorang yang dipedulikan oleh raja. Sepertinya Richard ingin menjadikan Carol sebagai umpan untuk The Savior. Dan jika Carol diusik, pasti raja akan bertindak. Daryl curiga dengan rencana Richard. Ia bertanya siapakah orang itu. Dari cerita Richard, Daryl menyimpulkan bahwa orang itu adalah Carol. Dan benar saja Richard menyebutkan nama Carol. Daryl lalu bersiap pergi ke tempat Carol. Richard pun marah. Tiba-tiba ada suara mobil mendekat. Richard akan menyerang mobil itu, namun Daryl menghentikannya. Ia tidak ingin Carol celaka. Mereka pun berkelahi. Hingga mobil-mobil itu lewat, Daryl lalu mengancam Richard. Jika ada sesuatu yang terjadi kepada Carol, maka dia tidak akan memaafkan Richard. Di sisi lain, terlihat di sebuah tempat pembuangan sampah, tiba-tiba keluar banyak sekali orang yang memakai baju hitam di sana. Nampak dari rombongan itu Rick dan teman-temannya. Mereka lalu membentuk sebuah lingkaran dengan Rick dan teman-temannya berada di tengah mereka. Seseorang wanita yang bernama Jadis maju menghampiri Rick. Dengan sikap ramah, Rick memperkenalkan dirinya. Ia juga menanyakan tentang Gabriel yang telah mereka tawan. Rick ingin melihatnya sebelum mereka berbicara. Jadis pun memberikan kode. Setelah Gabriel hadir di tempat itu, mereka lalu melanjutkan pembicaraan. Jadis memberitahu bahwa perahu yang ada di tengah danau itu adalah milik mereka. Mereka melihat saat Rick dan Aaron mengambil barang-barangnya. Mereka lalu membutuhkan Rick, hingga akhirnya menyergap Gabriel dan menawannya. Mendengar hal itu, Rick lalu berkata bahwa mereka harus tahu saat ini Rick dan kelompoknya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, karena kelompoknya sudah menjadi jajahan kelompok lain. Penjajah itulah yang mengambil semua pasokan yang telah mereka bawa dari perahu itu. Penjajah itu adalah The Savior. Jika kelompok Rick dibunuh, maka The Savior pasti akan mencari tahu. Dan jika saat itu datang, mereka hanya mempunyai dua pilihan. The Savior yang membunuh mereka atau mereka yang akan dikuasai oleh The Savior. Tapi ada jalan keluar untuk semua itu. Rick mengajak mereka bergabung untuk melawan The Savior. Jadis menolaknya. Ia lalu memberikan kode agar membawa Gabriel kembali ke dalam. Tanpa diduga, Rosita memberikan perlawanan. Diikuti oleh yang lain, Rick pun mencoba menghentikannya. Melihat hal itu, Gabriel dengan sigap menyandera salah satu anggota mereka yang bernama Tamil. Gabriel lalu berkata bahwa The Savior mempunyai segalanya yang kelompok itu inginkan. Mendengar hal itu, Jadis menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Rick dan teman-temannya. Akhirnya, Gabriel juga melepaskan Tamil. Gabriel lalu melanjutkan penjelasannya bahwa dengan bergabung bersama Rick, mereka akan mendapatkan imbalan lebih dari yang mereka bayangkan. Gabriel juga berkata bahwa Rick adalah pemimpin yang tangguh. Dia bisa melakukan segalanya. Jadis selalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Rick ke atas. Mason pun mengkhawatirkannya. Akhirnya Rick sampai di atas. Dari sana terlihat lautan sampah. Jadis selalu bercerita bahwa kelompoknya hidup dalam kesusahan. Mereka mengais makanan dari sampah-sampah itu. Dan saat ini ia ingin berubah. Ia berharap Rick bisa menunjukkan keseriusannya bahwa ia memang pantas untuk diajak kerjasama. Jadis selalu mendorong Rick hingga Rick terjatuh. Ternyata mereka mempunyai cara untuk melihat sampai di mana kemampuan Rick. Di sana Rick harus mengalahkan satu zombie dengan tubuh dan kepala yang dipenuhi dengan duri. Pertama-tama Rick kewalahan menghadapinya. Tangan dan kakinya terluka karena terkena duri-duri itu. Mason memberinya solusi dan akhirnya Rick mampu mengalahkannya.
Melihat hal itu, Jerry selalu memberinya seutas tali untuk Rick naik ke atas. Jerry selalu membuat kesepakatan. Jika Rick bisa memberinya banyak senjata, maka mereka akan bersedia bergabung bersama kelompoknya. Jika mereka menang, Jerry ingin mendapatkan separuh dari barang-barang milik The Savior. Namun Rick hanya ingin memberinya sepertiga. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Di akhir pertemuan, Jadis berkata bahwa memang dia sengaja menaruh barang di perahu tersebut dan menunggu sampai ada yang mengambilnya. Dia ingin menukarkan semua itu dengan senjata. Setelah semua usai, Rick lalu menghampiri teman-temannya dengan wajah gembira. Di sisi lain, Carol melihat Raja dan beberapa pelayannya datang ke tempatnya. Carol sedikit kesal, ternyata Raja menyuruh anak buahnya untuk mengamankan tempat sekitar Carol berada. Dia mengkhawatirkan keadaan Carol. Ia juga membawakan Carol makanan. Setelah mereka pergi, tak lama kemudian ada orang yang datang mengetuk pintu rumah Carol. Carol kaget melihatnya, ternyata yang datang adalah Daryl. Mereka pun berpelukan. Daryl bertanya kepada Carol kenapa Carol pergi meninggalkan mereka. Ternyata Carol melakukan itu dengan terpaksa karena ia ingin menyendiri. Kembali pada Rick dan kelompoknya. Gabriel bercerita kepada Rick tentang penyergapan itu. Saat itu Gabriel sedang berjaga. Dia mendengar suara di pantry dan saat Gabriel sampai di sana, mereka menangkapnya. Jadis marah karena tidak menemukan barang yang diambil Rick dari perahu. Akhirnya dia menyuruh Gabriel untuk mengemasi semua barang yang ada di pantry itu. Ia juga yang meninggalkan pesan bertuliskan perahu. Gabriel meminta maaf. Namun Rick berkata bahwa Gabriel lah yang telah membawa mereka ke tempat itu dan akhirnya mendapatkan teman untuk membantu melawan The Savior. Gabriel senang karena Rick tidak menuduhnya kabur dan Rick malah mencari dan menemukannya. Gabriel pun berterima kasih kepadanya. Akhirnya mereka pun kembali ke Alexandria. Scene beralih terlihat Daryl dan Carol sedang berbincang. Carol mengatakan bahwa dia tidak ingin merasakan kehilangan lagi. Namun dia tidak bisa membunuh mereka. Tapi jika terpaksa, dia pasti bisa membunuh mereka semua jika mereka menyakiti salah satu teman-temannya. Ia lalu bertanya apakah The Savior datang ke Alexandria. Daryl menjawab iya. Carol lalu bertanya apakah di antara mereka ada yang terluka. Carol mengkhawatirkan teman-temannya. Melihat hal itu, Daryl lalu mengatakan bahwa saat The Savior datang ke sana, mereka bisa mengatasinya. Mereka membuat kesepakatan dengan The Savior seperti raja. Daryl berbohong kepada Carol dengan mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Daryl pun kembali ke The Kingdom. Setibanya di The Kingdom, Daryl langsung ke kandang Shiva. Sepertinya harimau itu menyukainya. Morgan pun menghampirinya. Daryl lalu bercerita bahwa dia telah bertemu dengan Carol. Morgan meminta maaf karena tidak memberitahu Daryl di mana Carol berada. Itu semua atas permintaan Carol. Daryl pun memahaminya. Ia lalu meminta kepada Morgan untuk membantunya berbicara kepada raja. Saat ini mereka membutuhkan The Kingdom, namun Morgan tidak mau membantunya. Ia malah berterima kasih kepada Daryl karena tidak memberitahu Carol tentang sebenarnya yang terjadi. Jika Carol tahu, pasti Carol sudah datang ke The Kingdom dan meminta raja untuk membantunya. Daryl pun berpamitan kepada Morgan bahwa dia akan ke Hilltop untuk bersiap-siap. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 11. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya anak buah Negan yang menemukan temannya mati. Dwight juga berada di sana. Sepertinya ia teringat sesuatu. Dwight lalu berlari ke sel di mana Daryl ditahan. Dia kesal karena mendapati sel itu telah kosong. Negan dan anak buahnya baru saja sampai di tempat itu. Terlihat Eugene bersama mereka. Saat Dwight ke kamarnya, dia bertambah kesal karena kamarnya berantakan. Di sana dia juga menemukan baju tahanan Daryl. Tak jauh dari sana, terlihat Eugene menangis saat dibawa oleh anak buah Negan. Dia sangat ketakutan. Ternyata Eugene dibawa ke sebuah kamar dan ikatan tangannya pun dilepaskan. Dia merasa heran. Di sana dia melihat beberapa buku tertata rapi. Melihat hal itu, anak buah Negan memberitahunya bahwa di sana juga ada perpustakaan. Sekilas diperlihatkan Dwight yang masih berada di dalam kamarnya. Dia menemukan selembar kertas yang menyuruh Daryl pergi. Kembali pada Eugene.
Ternyata di tempat Negan, Eugene diberikan pelayanan. Dia ditawari dengan berbagai macam makanan, dan anak buah Negan itu akan melayaninya. Setelah anak buah Negan itu pergi, Eugene mengunci pintu kamarnya dan memeriksa barang-barang yang ada di sana. Di dalam kulkas, Eugene melihat berbagai makanan dan minuman tersedia di tempat itu. Di kamarnya juga ada tape recorder dan Eugene pun menyalakannya. Terlihat Dwight masih berada di dalam kamarnya. Ia terus melihat pesan itu. Tiba-tiba anak buah Negan masuk dan menghajarnya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Dwight yang sudah menggantikan posisi Daryl. Dia dikurung di sana. Negan datang dan mengucapkan kekecewaannya kepada Dwight. Dia telah gagal dalam proyek kecilnya. Saat ini Negan telah mencari Daryl di seputar mereka dan mencari jejaknya. Namun saat Negan kembali, dia lebih kaget lagi. Karena ternyata Sherry, mantan istri Dwight, juga telah kabur dari tempat itu. Sherry kabur hanya beberapa jam setelah Daryl menghilang. Dan anehnya, dia tidak menerobos pintu. Sepertinya ada yang sengaja membukakan pintu itu. Namun Dwight tidak yakin bahwa Sherry yang melakukannya. Mendengar itu, Negan menuduh Dwight mulai berpaling darinya. Ia lalu bertanya, setelah semua kejadian itu, sebelum dan sesudahnya, "Siapakah dirimu, Dwight?" Dwight pun menjawab, "I'm Negan." Pintu sel pun dibuka. Negan lalu memerintahkan Dwight untuk mencari Sherry dan membawanya kembali. Negan lalu menyuruh Dr. Carson untuk mengobati luka Dwight. Beberapa saat kemudian terlihat Dr. Carson mengobati Dwight sambil mereka berbincang. Menurut Dr. Carson, Sherry adalah wanita yang lembut. Saat melihat Daryl berada di sana, dia merasa berhutang budi dan dia pun membiarkan Daryl pergi. Dr. Carson mengingatkan Dwight tentang kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu, Dwight datang dan dipukuli oleh anak buah Negan. Sherry merasa iba melihatnya. Ia lalu mengorbankan dirinya menikah dengan Negan untuk menyelamatkan suaminya. Namun saat ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang peduli padanya, termasuk Dwight suaminya. Dwight lalu kembali ke kamarnya dan bersiap pergi mencari Sherry. Masih di tempat yang sama, Eugene sedang diajak berkeliling oleh anak buah Negan. Setelah itu ia dibawa menemui Negan. Di sana Negan mulai menakutinya. Negan ingin tahu seberapa pandai Eugene. Eugene lalu mulai membual. Dia berkata bahwa dia telah menyelesaikan gelar doktornya di bidang ilmu biokimia, imunologi, dan mikrobiologi. Dia juga bagian dari tim proyek genetik manusia, bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan terkenal untuk membuat senjata biokimia melawan wabah zombie ini, seperti api melawan api. Saat itu mereka berbincang di dekat pagar zombie, dan di sana ada satu zombie yang hancur. Melihat hal itu, Negan ingin agar Eugene memberinya solusi agar zombie-zombie itu tidak hancur. Eugene lalu memberikan solusinya. Pertama, cairkan besi-besi tua. Kedua, tuangkan itu pada zombie-zombie itu. Logam cair akan mengeras dan itu akan mengeraskan tubuh zombie. Negan senang mendengarnya. Ia akan memberikan bonus untuk Eugene. Malam ini ia akan mengirimkan beberapa istrinya ke kamar Eugene. Benar saja, saat malam hari terlihat beberapa wanita berada di kamar Eugene. Mereka menemani Eugene bermain game. Terlihat salah satu di antara wanita itu terus meminum minuman keras. Dia bernama Amber. Eugene sudah bosan dengan gamenya. Ia ingin memainkan permainan lainnya. Salah satu dari mereka lalu mengajaknya membahas hal-hal yang cerdas atau semacam ilmu pengetahuan. Eugene senang mendengarnya. Wanita tadi lalu menantangnya, apakah orang seperti Eugene bisa membuat bom dari bahan-bahan dan alat-alat rumah tangga. Eugene merasa tertantang. Ia lalu menyebutkan bahan dan alat-alat yang mereka perlukan jika ingin membuat sebuah bom. Mendengar semua itu, wanita-wanita itu tertarik. Singkat cerita, mereka sudah membawa bahan dan alat-alat yang mereka butuhkan. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Eugene lalu mempraktekannya sambil memberikan penjelasan. Dan benar saja ia berhasil melakukannya. Ketiga wanita itu pun senang melihatnya. Di sisi lain, Dwight sampai di sebuah rumah yang mungkin di sana ada Sherry.
Ia lalu masuk dan memeriksanya. Rumah itu sudah berantakan. Di sana Dwight menemukan pesan yang ditulis oleh Sherry untuknya. Sherry menulis bahwa dulu Dwight pernah berkata jika mereka terpisah, dia harus kembali ke rumah itu untuk menunggunya. Kini ia sudah kembali, namun Sherry tidak yakin bahwa Dwight akan datang dan ikut bersamanya. Mungkin Dwight akan membawanya kembali ke Negan atau membunuhnya. Saat itu Sherry sudah melakukan apa yang ia bisa karena dia tidak ingin Dwight mati. Saat ini Dwight memang masih hidup, namun jiwanya sudah mati. Dia sudah menjadi orang yang tidak ia inginkan. Sherry membiarkan Daryl pergi karena Daryl telah mengingatkannya pada diri Dwight yang dulu. Membaca itu Dwight pun kesal. Di pesan itu Sherry juga mengingatkan Dwight bahwa hidup di bawah kekuasaan Negan adalah lebih buruk daripada mati. Sherry berharap Dwight menyadari hal itu. Kembali pada Eugene, dua orang wanita tadi kini datang lagi ke kamarnya. Mereka datang untuk meminta bantuan. Mereka ingin agar Eugene membuatkan racun yang mematikan. Karena saat ini teman mereka yang bernama Emil ingin mengakhiri hidupnya. Eugene menolak itu membuatkan racun tersebut. Mereka lalu mengancamnya. Akhirnya Eugene pun kalah. Dia akhirnya bersedia untuk membantu mereka. Namun sebelumnya mereka harus memberitahu Eugene berat badan Amer dengan tepat. Hal itu untuk dijadikan ukuran agar Amer tidak merasakan sakit. Beberapa saat kemudian terlihat Eugene sedang mengantri untuk meminta obat-obatan. Namun ia tidak sabar karena antriannya sangat panjang. Ia pun menyerobot antrian. Penjaga obat itu pun marah. Dia menyuruh Eugene untuk kembali pada antrian. Sepertinya Eugene menemukan ide. Ia lalu membohongi penjaga itu dengan mengatakan bahwa baru-baru ini dia ditunjuk oleh Negan untuk menjadi kepala teknis di sana. Dia berada langsung di bawah Negan. Jadi segala sesuatu akan ia laporkan langsung padanya. Penjaga itu agak kurang percaya, namun Eugene memaksanya. Akhirnya wanita itu memberikan kapsul yang diminta oleh Eugene. Namun Eugene malah mengambil beberapa barang lagi dan merampas semua obat yang ada di sana. Ia lalu meracik obat-obat itu untuk bisa beralih fungsi menjadi racun. Di saat yang sama, Dwight sudah kembali. Dia sedang berada di tempat Dr. Carson. Dr. Carson menanyakan tentang Sherry. Dwight berkata bahwa dia telah membunuhnya. Saat Sherry hendak ditangkap, Sherry malah berlari ke arah zombie-zombie. Dan Dwight pun menembaknya. Dr. Carson menyesal atas apa yang sudah Dwight lakukan. Beberapa saat kemudian Eugene dibawa ke ruang perapian. Di sana sudah berkumpul semua warga di Xavier. Negan datang, ia langsung memukul Dr. Carson dengan Lucille. Sepertinya Dr. Carson telah difitnah oleh Dwight. Dia membuat seolah-olah Dr. Carson lah yang telah membantu Sherry pergi. Dr. Carson mencoba membela diri. Namun Negan mengatakan bahwa Sherry mengatakan sendiri kepada Dwight bahwa Dr. Carson yang membantunya. Dr. Carson berkata bahwa Dwight telah berbohong. Namun Negan lebih percaya kepada Dwight daripada Dr. Carson. Negan mengancamnya dengan setrika yang sudah membara. Ia menyuruh Dr. Carson untuk mengakui dan menyesalinya, dan semua masalah akan selesai. Mendengar itu, Dr. Carson dengan terpaksa mengakui bahwa dia yang telah membantu Sherry pergi dari tempat itu. Dia juga menyesal. Tanpa diduga, dengan secepat kilat, Negan melemparkan Dr. Carson masuk ke dalam perapian. Semua orang kaget. Terlihat Eugene sedang bermain game saat dua wanita itu datang menemuinya. Mereka menanyakan pil yang sudah dijanjikan oleh Eugene. Eugene memang sudah selesai meraciknya, namun dia tidak bisa memberikan pil itu kepada mereka. Karena dia tahu bahwa pil itu bukan untuk Amer, tapi pil itu untuk Negan. Mereka lalu mencoba membangkitkan kebencian Eugene kepada Negan dengan mengingatkan bahwa Negan sudah membunuh teman-temannya. Namun Eugene tetap tidak mau memberikannya. Wanita itu mengancam akan memberitahu Negan bahwa ide itu muncul dari Eugene. Dan Eugene menyuruh mereka untuk membantunya. Namun Eugene percaya diri bahwa Negan tidak akan mendengarkan omongan mereka. Dia akan lebih percaya kepadanya karena posisi wanita-wanita itu akan mudah tergantikan. Sedangkan dia saat ini tidak akan ada orang yang bisa menggantikannya. Mereka lalu mengatakan bahwa Eugene adalah seorang pengecut.
Mereka pergi dari sana dengan rasa kesal. Sesaat setelah mereka pergi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata yang datang adalah Negan. Dia menanyakan apakah semua fasilitas dan pelayanan yang dia berikan sudah sesuai untuk Eugene. Dia melakukan itu semua karena Eugene berbeda, dia pintar. Tidak semua orang mendapatkan hal itu. Ia ingin agar Eugene menjawab pertanyaannya. Dan itu adalah hal besar. Negan baru mengucap separuh pertanyaannya. Eugene dengan cepat menjawab, "I'm Negan." Dia juga berkata bahwa dia bersungguh-sungguh dan juga serius. Dia sudah menjadi Negan bahkan sebelum bertemu dengan Negan. Negan senang mendengarnya. Beberapa saat kemudian terlihat Eugene yang sedang mengawasi kandang zombie. Eugene sudah mulai terpengaruh dengan Negan dan dia merasa nyaman di sana. Dia sesekali memberikan perintah kepadanya. Dwight pun mendekatinya. Kini mereka berdua sama. Mereka adalah Negan. Dan film pun bersambung.